Shalom, selamat sore, saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Saya harap bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyimak sejenak akan pendalaman daripada pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Asal Usul Abraham. Tentu kita semua mengenalnya, Abraham, bapak orang percaya. Namun kita tidak membahas tentang bagaimana Abraham dengan iman mempersembahkan anaknya, suatu tindakan yang luar biasa. Tapi kita mulai dulu dari asal usul Abraham. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih dan puji syukur kepadamu untuk segala penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang hari kerja kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu boleh mengurapi hati pikiran kami bila mana kami mendengar pendalaman daripada sekolah sahabat kami minggu ini. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami berserah dengan mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, Abraham dipilih Allah dari sebuah tempat yang bernama Ur-Kasdim atau kerajaan Babylon, untuk keluar dari kampung halamannya, meninggalkan sanak saudaranya, lingkungannya, menuju ke tempat yang dia belum tahu. Kenapa Abraham menurut? Karena dia percaya kepada Tuhan yang menyuruhnya. Percaya bukan suatu hal yang mudah, saudaraku. Mungkin Anda mengalami seperti apa yang saya alami. Mempercayai seseorang, mengharapkan dia melakukan yang baik, tapi akhirnya orang itu tidak bisa dipercaya. Dia malah menipu kita. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai orang? Perlu waktu, yaitu hubungan Abraham atau Abram dengan Tuhan, sehingga Tuhan melihat pribadi daripada Abraham ini. Tuhan berkata, mari kita buka di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum tahu tempatnya, tapi Abraham menurut karena iman. Oleh karena iman, maka timbul penurutan. Apa aplikasi daripada perintah Tuhan kepada Abraham bagi kita? Kata-kata pergilah dari negerimu sama seperti Tuhan berkata kepada kita, pergi dari lingkungan dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Kita tetap berada di dalam dunia, tidak meninggalkan, tetapi kita harus berpisah, berbeda dengan kehidupan dunia yang penuh dengan egois, kejahatan, dan dosa-dosa manusia. Kita harus menjadi terang dan garam, seperti maksud Allah memilih Abraham untuk memperkenalkan tabiat Allah kepada bangsa-bangsa di Babel yang semuanya menyembah kepada berhala. Lalu Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Abraham dipilih untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Begitu juga dengan kita. Lalu setelah Abraham berangkat, apakah perjalanan mereka mulus-mulus karena pimpinan Tuhan? Tidak, saudaraku. Timbul kelaparan di mana Abraham tinggal. Sayangnya Abraham tidak bertanya kepada Tuhan. Dia menggunakan akalnya. Dia memilih untuk mengungsi ke Mesir. Sampai di Mesir timbul masalah bahwa kebiasaan Raja Firaun mengambil siapapun yang disukai untuk menjadi istri atau selirnya. Abraham pun berputar otak. Lalu dia mengatakan kepada Firaun apa? Ini adalah adikku, saudaraku. Sehingga Abraham tidak dibunuh oleh Firaun. Tapi Abraham malah mendapat harta diberi oleh Firaun. Senjata makan tuan. Kelihatannya direncanakan berhasil, tidak dibunuh, malah mendapat berkat, tapi istrinya sempat dibawa ke istana Firaun. Lalu apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Rencana Tuhan tetap berjalan. Dan Firaun besoknya berkata kepada Abraham, ya, apakah yang engkau perbuat ini? Mengapa kau katakan ini saudaramu? Padahal ini adalah istrimu. Sehingga apa? Ayat 17, Kejadian 12 ayat 17. Tetapi Tuhan melimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Abraham ditegur Tuhan melalui Firaun. Mengapa harus berbohong? Apa tangan Tuhan tidak cukup panjang untuk melindungi Abraham dan istrinya? Di sini menunjukkan Abraham, sekalipun bapak orang percaya, punya kelemahan, salah pilihan, salah langkah dalam hidupnya. Kemudian Abraham mempunyai keponakan yang bernama Lot. Dia ikut Abraham meninggalkan Ur Kasdim, dan Lot pun mempunyai apa? Hamba-hamba, ternak, gembala-gembala yang banyak. Sama dengan Abraham yang juga kaya raya. Akhirnya gembala Abraham dan gembala Lot bertengkar masalah tanah, masalah padang rumput. Dan bagaimana sikap Abraham? Abraham menunjukkan kerendahan hatinya, menunjukkan kemurahan hatinya. Dia mempersilahkan Lot, keponakannya, yang ikut untuk memilih tempat di mana Lot akan tinggal. Lot menggunakan mata dan akalnya. Dia melihat di lembah Yordan sangat subur, sangat hijau padang rumputnya. Dan Lot memilih lembah Yordan yang dekat dengan kota Sodom. Sebagai orang yang lebih tua, harusnya Abraham yang menentukan. Tetapi di sini Abraham menunjukkan kerendahan hati, kemurahan hatinya kepada Lot. Setelah berpisah, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa tanah ini tetap akan diberikan menjadi milikmu. Lot tinggal di lembah Yordan dekat Sodom, kota yang sangat jahat. Ayat 13 dalam pasal
Kejadian 13 ayat 13 mengatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Hati-hati di dalam kehidupan kita, lingkungan kita, sangat berbahaya bagi kita yang tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Di sana Lot kerohaniannya tidak bertumbuh. Secara materi, ekonomi dia beruntung. Tetapi di sana kerohaniannya tidak bertumbuh. Nah, kemudian terjadilah peperangan di antara kerajaan-kerajaan di sana. Sehingga Lot ikut ditawan oleh raja lain. Hartanya dirampas, budak-budaknya menjadi tawanan, domba-dombanya menjadi milik musuh. Hal ini terdengar oleh Abraham sebagai pamannya. Apa reaksi Abraham? Oh, dia tidak memperhitungkan bagaimana Lot sudah mengakali dirinya. Dia tidak menaruh iri atau dendam kepada Lot. Lalu dia persiapkan anak buahnya untuk menyerang kerajaan yang menawan Lot ini, membebaskan dan membawa pulang kembali harta Lot beserta keluarganya. Dan ini disambut oleh Raja Sodom. Abraham telah menang bukan karena dia ingin menguasai kedaulatan negara lain, tapi semata-mata hanya untuk menyelamatkan Lot, keponakannya ini. Dan tiba-tiba muncul Raja Salem yang bernama Melkisedek. Abraham mengenal Melkisedek sebagai imam yang sah, yang dipilih Allah di antara negara-negara kafir itu. Imam yang dipilih Allah. Untuk itu Abraham dengan rasa syukur atas kemenangan ini, dia memberikan 10% daripada apa yang diambil atau dijarah daripada musuh. Itu menunjukkan rasa syukur Abraham kepada Tuhan diberikan kepada Melkisedek. Inilah sedikit pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan Abraham, bapak orang percaya. Dia menurut, taat karena imannya. Dia juga pernah salah langkah mengungsi ke Mesir, timbul masalah dengan Firaun, tapi dia juga murah hati kepada Lot, bahkan membela Lot pada waktu ditawan. Dan dia tidak lupa untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Kiranya pelajaran ini boleh kita renungkan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.